Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Anugrah di podcast Komisi Podcast Kristen. Dan di episode kali ini adalah segmen dari cerita anak seminari. Jadi aku udah cukup lama nih nggak upload di segmen ini, dan bersyukur aku bisa upload lagi di kesempatan kali ini. Dan berbeda dengan topik-topik sebelumnya yang biasa dibahas di segmen cerita anak seminari, pada episode kali ini aku akan membahas tentang apa sih yang dipelajari di kuliah teologi itu. Jadi sebagai nanti mungkin teman-teman akan menjadi seorang mahasiswa teologi dan lagi mikir apa sih yang dipelajari di sana, atau lagi mikirin mempertimbangkan untuk kuliah teologi jadi hamba Tuhan. Nah, kiranya episode-episode ini dan yang akan datang bisa membantu teman-teman nih untuk memahami apa sih yang menjadi uh, mata-mata kuliah di dalam kuliah teologi itu. Nah, teman-teman, di segmen cerita anak seminari, khususnya yang seri tentang membahas apa sih yang dipelajari di kuliah teologi ini, akan ada beberapa part, teman-teman. Jadi ini part 1, nanti aku akan upload part 2, dan aku nggak tahu sih sampai part berapa. Jadi teman-teman bisa pantengin terus ya Komisi Podcast Kristen. Teman-teman juga bisa berikan pertanyaan atau masukan, bisa disampaikan di komen Spotify Podcast yang ada di episode ini, atau ke Instagram pribadiku di @experiencereal, dan teman-teman bisa tanya di sana atau mau kasih masukan, kasih pertanyaan atau apapun itu, feel free. Nanti aku akan coba lihat dan kalau bisa aku bahas ya di episode selanjutnya. Nah, beberapa ini ya disclaimer teman-teman, setiap sekolah teologi pasti bakal berbeda secara mungkin nama mata kuliahnya, atau mungkin ada hal-hal yang spesifik setiap sekolah teologi tekankan begitu ya, sehingga ada mata kuliah yang berbeda. Tetapi menurutku secara garis besar akan mirip nih apa yang akan dipelajari di sekolah tinggi teologi. Dan aku dari STT Saat, Seminari Alkitab Asia Tenggara, sebuah seminari Protestan di Malang, Jawa Timur. Dan kiranya apa yang aku sharekan ini bisa membantu teman-teman ya untuk memahami kuliah teologi itu seperti apa. Nah, ada 2 mata kuliah yang akan kubagiin di sini. Tetapi ini bukan mata kuliah yang benar-benar satu mata kuliah ya, tapi ini lebih ke arah topik mata kuliah yang bisa dipecah dalam beberapa, yang bisa dipelajari dalam beberapa mata kuliah yang dalam satu payung besar. Nanti akan aku jelaskan. Yang pertama yaitu teologi sistematika. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah favoritku, teman-teman. Jadi teologi sistematika ini menurutku penting banget dan juga bagus banget ya teman-teman ya, karena ini menjadi seperti mata atau kacamata dari seorang teolog itu memandang dunia di sekitarnya. Karena banyak hal yang menurutku bisa dibahas dan bisa dijawab oleh teologi sistematika. Ini dalam pandanganku secara pribadi ya, dari seorang mahasiswa teologi. Dan ini juga teologi sistematika ini juga sudah dipelajari oleh gereja, dilakukan oleh gereja sejak lama. Dan ada salah satu tokoh yang bernama Yohanes dari Damaskus. Ini adalah salah satu tokoh teologi sistematika. Nah, teologi sistematika itu apa sih? Teologi sistematika itu adalah sebuah usaha untuk membuat sebuah urut-urutan yang logis dari teologi Kristen. Jadi kalau dalam teologi sistematika itu kita mempelajari misalkan satu topik tentang Kristus, misalkan tentang Tuhan Yesus. Dan di dalam Alkitab itu kan ada banyak tuh. Dalam kitab-kitab itu kan ada banyak nih tentang Kristus, misalkan di Injil Yohanes, Injil Matius dan lain sebagainya, belum lagi di surat-surat Paulus. Nah, itu semua kan tercecer lah dalam tanda kutip ya, tercecer. Nah, teologi sistematika itu merapikan dan menyatukannya, begitu ya teman-teman ya. Jadi akhirnya satu topik, yaitu misalkan Kristus yang disebut dengan kristologi, itu bisa dijadikan sebuah sistem berpikir atau sebuah satu sistem ya. Jadi systematic theology kan teologi sistematika, jadi sebuah sistem yang rapi. Nah, kurang lebih seperti itu. Dalam bahasa Inggris ini salah satu yang aku dapat di internet, systematic theology is an attempt
to put Christian doctrines in a logical order. Jadi ada logical order. Order kan berarti sesuatu yang rapi ya teman-teman ya. Tapi bukan hanya rapi, tetapi juga ada logicalnya di sana. Artinya ya ini membuat kita bisa memahami suatu topik tertentu dengan lebih rapi, dengan lebih terarah, berurutan secara logis begitu teman-teman. Lalu ada salah satu juga definisi yang menarik yang aku dapat juga, yaitu systematic theology is therefore the division of theology into systems that explain its various areas. Jadi maksudnya various areas ini ya tadi ya. Jadi misalkan kita mau belajar tentang Kristus nih, maka ada yang disebut dengan kristologi. Mau bahas tentang Roh Kudus nih, maka ada yang disebut dengan pneumatologi. Kristologi dan pneumatologi adalah teologi sistematika, cabang atau salah satu topik dari teologi sistematika. Tetapi teologi sistematika tidak terbatas hanya kristologi. Oke? Jadi kristologi pasti teologi sistematika. Tetapi teologi sistematika belum tentu kristologi ya. Karena ada juga pneumatologi, lalu ada teologi proper misalkan yang membahas tentang Allah Bapa dan lain sebagainya. Jadi teologi sistematika ini seperti itu. Nah, di STT Saat teologi sistematika itu dibagi sampai, kalau tidak salah itu sampai 5 ya. Jadi ada TS1, singkatan Teologi Sistematika 1, itu membahas tentang Alkitab. Lalu TS2 membahas tentang Allah dan keselamatan. TS3 membahas tentang Kristologi dan pneumatologi dan lain sebagainya. Mungkin aku bisa salah dan mungkin juga udah diupdate ya yang di STT saat aku bisa salah, tapi kurang lebih garis besarnya seperti itu teman-teman penjelasannya. Jadi teologi sistematika itu membahas tentang doktrin-doktrin Kristen yang dijadikan satu begitu teman-teman. Nah yang kedua bukan hanya teologi sistematika, ada yang namanya teologi biblika. Nah berbeda dengan teologi sistematika yang mempelajari dari berbagai kitab nih teman-teman ya. Teologi biblika itu mempelajari kitab-kitab di dalam Alkitab secara spesifik. Nah tetapi sembari juga melihat kesatuan dan hubungannya di dalam terang karya keselamatan Allah. Jadi misalkan nih kita mempelajari kitab-kitab di PL. Misalkan ada kitab-kitab Pentatuk ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu dijadikan satu. Misalkan PL1, kalau di STT Saat PL1 itu bahas tentang Pentatuk. Lalu juga ada PB, Perjanjian Baru, PB1 misalkan membahas tentang Injil. Jadi membahas tentang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, teologi biblika ini juga melihat satu topik tertentu nih, dibahas oleh satu kitab tertentu. Misalkan nih kayak begini. Misalkan tentang Tuhan Yesus itu dibahas oleh Injil Yohanes dan Injil Lukas, itu seperti apa sih? Ternyata beda loh teman-teman. Kalau misalkan Injil Yohanes itu lebih memperkenalkan Yesus sebagai firman Allah yang menjadi daging di Yohanes 1 ayat 1, Injil Lukas misalkan memperkenalkan Yesus lebih kepada seseorang yang perkataan dan tindakannya memberikan pembebasan bagi mereka yang tertindas. Misalkan di Lukas 19 ayat 10 di sana dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah ini contoh sederhana ya teman-teman dari bagaimana seorang teolog nantinya mahasiswa teologi belajar teologi biblika tuh kayak apa. Yaitu misalkan melihat Injil Yohanes itu bahas tentang Tuhan Yesus seperti apa. Injil Lukas tuh membahas Tuhan Yesus seperti apa. Mungkin bisa juga nanti misalkan melihat keselamatan di dalam Paulus ya, surat-surat Paulus, lalu keselamatan dalam misalkan surat Petrus begitu ya. Nah, teologi biblika membahas seperti itu. Nah, secara pribadi aku kurang demen nih, kurang suka sebenarnya ya, tapi bukan yang benci-benci amat, tapi dibandingkan teologi sistematika yang tadi yang pertama, aku lebih condong lebih suka ke teologi sistematika. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, 2 mata kuliah yang dipelajari di STT Saat dan juga STT-STT lain ya. Kurang lebih seperti itu yang dipelajari di kuliah teologi teman-teman. Nah teman-teman nanti akan ada part 2, teman-teman bisa nantikan dan teman-teman bisa bantu nih. Kalau ada pertanyaan atau masukan atau seperti apa, teman-teman bisa langsung komentar di episode yang ini ya. Episode ini di Spotify itu ada.
bagian kolom komentarnya. Di sana teman-teman bisa kasih komentar tentang episode ini dan episode yang akan datang nanti. Jadi demikian untuk episode kali ini tentang kuliah teologi itu belajar apa aja. Nantikan episode part selanjutnya dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mendengarkan. Dadah teman-teman semua.